Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini bertemu kembali kita di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita masih belajar pelajaran matematika dan materinya masih sama, yaitu materi tentang pembagian. Namun sebelum jauh kita masuk ke dalam materi kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dulu dengan doa. Mari anak-anakku sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, selamat pagi kami ucapkan kepadamu dengan penuh ungkapan syukur kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena atas berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami setiap hari hingga pada saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau bisa memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Semoga pembelajaran kami hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami ya Bapa. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, tadi kita sudah selesai berdoa dan kita sekarang mulai masuk ke dalam materi kita hari ini di pelajaran matematika, yaitu tentang pembagian. Nah, kemarin materinya yaitu tentang membagi dengan bilangan 1. Nah, membagi dengan bilangan 1 ini hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya. Contoh 6 bagi 1 hasilnya tetap 6. 7 bagi 1 hasilnya tetap 7. 10 bagi 1 hasilnya tetap 10 ya. Nah, di sini ya, kemarin Ibu memberi tugas juga kepada kalian, misalkan menjawab kuis. Contohnya soalnya di sana adalah seorang ayah memiliki uang sebesar 1 juta rupiah. Ia akan memberikan uang itu kepada anak tunggalnya. Berapa rupiah uang yang diterima anaknya tersebut? Anak tunggal, yang disebut dengan anak tunggal adalah anak yang tidak memiliki kakak dan tidak memiliki adik, jadi hanya dia sendiri. Kalau ayahnya memberi uang 1 juta, ya, ayahnya punya uang 1 juta nih. Ayah punya uang 1 juta, kemudian diberikan kepada anaknya. Anaknya hanya satu kan, anak tunggal itu berarti anaknya hanya satu. Nah, diberilah kepada anaknya ini 1 juta. Berapa uang yang diterima anaknya? 1 juta rupiah. Nah, begitu ya. Jadi sama, kalau dia dibagikan dengan bilangan 1, hasilnya tetap ya. Jadi 1 juta dibagi 1 hasilnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta milik ayahnya dibagikan kepada anaknya hanya 1 ya. Jadi yang diterima anaknya adalah 1 juta. Nah, jadi 1 juta rupiah yang diterima oleh anaknya. Nah, itu adalah contoh ya, contoh cara berpikir tentang pembagian dengan bilangan 1. Nah, hari ini kita masuk lagi ke materi kita yang selanjutnya ya, membagi bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, silakan kalian membuka buku paket matematika kalian halaman 59. Ibu ulangi, silakan kalian membuka buku paket matematika kalian halaman 59. Di bagian 3 di sana judulnya adalah membagi bilangan dengan bilangan itu sendiri. Nah, contoh membagi bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contoh seperti yang ada di buku paket ini, 6 bagi 6. Tentu kalian sudah tahu ya. Ibu sebelumnya sudah menjelaskan bahwa pembagian adalah pengurangan berulang ya. Pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh 6 dibagi 6. Nah, 6 dibagi 6 sama dengan titik. Kita cari dengan cara pengurangan berulang. Berarti 6 dikurang 6. Nah, 6 dikurang 6. 6 dikurang 6 berapa?
Coba ya, 6 ya, kita berhitung dari 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis. Berarti 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Ada berapa kali angka 6-nya dikurangi? Ada 1 kali. Ya kan, ada 1 kali angka 6-nya dikurangi. Nah, berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, begitu. Karena angka 6-nya 1 kali, ya, 1 kali dikurangi. Ingat, pembagian itu ya, untuk menentukan hasil pembagian itu bisa dicari dengan cara pengurangan berulang, ya, bisa dicari dengan cara pengurangan berulang. Nah, berapa kali angkanya itu dikurangi, berarti sebanyak itulah hasilnya. Contoh seperti ini, 6 bagi 6. Nah, kita cari dengan cara pengurangan berulang. 6 dikurang 6, ya kan? 6-nya ini dikurang angka 6-nya ini. Ya, paham sampai di sini? Ada 1 kali. 6-nya ada 1 kali di sini. Nah, di sini ya, 6-nya. Nah, berarti kalau 1 kali angka 6-nya dikurangi, itulah yang menjadi hasilnya. Itu yang menjadi hasil dari pembagiannya. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Iya kan? Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti? Nah, ibu kasih contoh yang lain lagi. 6 dibagi 2, misalkan begitu ya. 6 dibagi 2 sama dengan titik. Nah, cara pengurangan berulangnya adalah 6 dikurang 2. Nah, 6 kurang 2 sama dengan berapa? 6 dikurang 2. Kita cari ya. Kita berhitung dari 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang 2. 1, 2 sisa. 1, 2, 3, 4 sisa 4. Nah, berarti hasilnya adalah 4. Masih belum habis, kita kurangi 4-nya ini. Nah, 4 dikurang 2 lagi, ya. 4 dikurang 2. Kita berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Dikurang 2, berarti 2-nya berkurang. 1, 2. Sisa 2. Nah, 2 ya sisanya. Kemudian kita kurangi lagi karena belum habis. 2 dikurang 2. Nah, sama dengan berapa dia kalau 2 dikurang 2? 1, 2. Ya, ada 2. Kurang lagi 2. 1, 2. Habis. Berarti 0. 2 dikurang 2, 0. Kita hitung berapa kali angka 2-nya dikurangi. 1, 2, 3. Ada 3 kali angka 2-nya dikurangi. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, bagaimana dengan 6 dibagi 6? Nah, 6 dibagi 6 ini ya, tadi sudah caranya, sudah dengan cara pengurangan berulang. 6 dibagi 6. Berarti bentuk pengurangan berulangnya adalah 6 dikurang 6. 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Hasilnya 0. Ada berapa kali angka 6-nya dikurangi? Ada 1 kali. Nah, berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, begitu ya. Paham anak-anak sampai di sini? Jadi 6 ya dibagi 6 berarti dia bilangan itu sendiri ya. Dia membagi bilangannya sendiri. Nah, dia membagi bilangan itu sendiri. Nah, hasilnya adalah 1 karena 1 kali dikurangi. Nah, dia
satu kali dikurangi langsung hasilnya habis. Nah, berarti hasilnya adalah 1. Nah, berbeda dengan yang ini. 6 dibagi 2, jadi angka 2-nya itu dikurangi sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya 3. Nah, kalau ini 6 dibagi 6 ya, pengurangannya adalah 6 dikurang 6. Satu kali angka 6-nya dikurangi langsung habis. Nah, berarti hasilnya adalah 1. Nah, begitu ya anak-anak, paham sampai di sini? Untuk lebih jelasnya kalian juga bisa sambil melihat tayangan yang berikut ini. Oke lah anak-anak ya, itu tadi ya tayangannya, kalian sudah melihat ya bahwa ada 6 kue dibagi ke 6 piring ya. 6 kue dibagi ke 6 piring. Masing-masing piring mendapat 1 kue ya, masing-masing piring mendapat 1 kue. Yang artinya 6 dibagi 6 sama dengan 1 karena 1 kali diambil kuenya langsung habis. Ya kan, berarti bentuk pengurangannya adalah 6 dikurang 6 sama dengan 0. Ada 1 kali angka 6 yang dikurangi, ya berarti hasilnya adalah 1. Berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1. Oke, bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti? Nah, jadi Ibu mau menjelaskan bagaimana cara mencari hasil pembagian ya dengan cara yang cepat. Misalkan 70 bagi 70, hasilnya berapa? 1. Berapapun ya, karena dikurangi 1 kali langsung habis. 70 dikurang 70 hasilnya 0. 1 kali angka 70-nya dikurangi berarti hasilnya adalah 1. 70 dibagi 70 hasilnya 1. 100 dibagi 100 hasilnya 1. 1 juta dibagi 1 juta sama dengan 1. Ya kan? Dia dibagi dengan bilangannya sendiri, hasilnya 1. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, jadi di sini ada soal latihan untuk kalian kerjakan. Ya, soal latihannya kalian bisa melihat di buku paket matematika halaman 59. Ya, di buku paket matematika halaman 59. Jadi di sana ada 6 soal latihan. Ya, dari nomor 1 sampai ke nomor 6. Ya, jadi perintah soalnya adalah tentukan hasil pembagian berikut dengan cepat. Tentukan hasil pembagian berikut dengan cepat ya. Ada 6 soal di sana. Nah, jadi kalian langsung kerjakan di buku paketnya langsung ya. Kerjakan langsung di buku paketnya. Oke, bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti tentang pelajaran matematika kita hari ini ya, tentang pembagian ya, membagi bilangan dengan bilangan itu sendiri. Ibu berharap semoga mudah dipahami oleh anak-anakku yang saat ini sedang belajar dari rumah. Ya, semoga mudah dipahami, semoga mudah dimengerti. Dan ingat ya, tadi tugasnya ada 6 soal. Ya, jangan lupa ya dikerjakan langsung di buku paket, boleh. Oke? Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti ya. Jadi itu ya untuk pelajaran matematika kita hari ini, dan nanti di hari Jumat nanti kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang baru. Oke, sampai di sini dulu ya untuk pelajaran matematika kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video matematika hari Jumat lagi ya. Sampai jumpa.